warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat sore. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, seperti biasa, kali ini pelajaran sejarah lanjutan dari Nabi Ulul Azmi ya, yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Yang pertama Nabi Nuh, sudah, sekarang Nabi Ibrahim. Seperti biasa nadanya ya. Nanti saya sebut ini, nanti kalian ikutin ya. Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya. Beliau lahirnya di Babilonia. Tumbuh besar beliau di Palestina. Kemudian pindah ke Al-Mukarramah. Coba bisa enggak bareng-bareng? Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya. Beliau lahirnya di Babilonia. Tumbuh besar beliau di Palestina. Kemudian pindah ke Al-Mukarramah. Itu ya. Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, apa maksudnya ya? Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi. Apa bisa disebutnya apa bapaknya para nabi? Ya, karena nabi-nabi yang 25 itu nanti bersumbernya ke Nabi Ibrahim. Seperti gimana ya? Nabi Ibrahim itu mempunyai 2 orang putra yang mempunyai yang menjadi nabi semua. Anak pertama siapa? Nabi Ismail. Nabi Ismail. Anak yang kedua siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak. Jadi dari kedua putranya itu nanti akan melahirkan nabi. Ya. Seperti Nabi Ishak akan melahirkan nanti nabi-nabi Bani Israel, bangsa Israel. Ya, itu nabi-nabinya nanti ke atasnya ke Nabi Ishak. Seperti siapa? Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Isa. Ya, itu keturunan dari Nabi Ishak. Ya. Terus yang kedua siapa namanya? Nabi Ismail. Nabi Ismail nanti akan menurunkan Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi Ishak menurunkan nabi-nabi dari bangsa Israel atau Bani Israel ya, yang 23 ya. Kalau Nabi Ismail nanti menurunkan Nabi Muhammad. Beliau lahirnya di Babilonia. Babilonia tuh kalau sekarang masuknya ke negara Irak. Tahu nggak Irak? Tangganya Iran. Iran itu bertetanggaan. Tumbuh besar beliau di Palestina. Di Palestina yang sekarang negerinya sedang kacau balau ya, sedang perang ya, melawan penjajah Israel. Masih perang. Dan ya bentar ya. Kalau ada perjanjian antara kedua belah pihak. Nah, dari kecil itu Nabi Ibrahim mencari tentang ketuhanan ya, mencari Tuhan
yang semestinya. Jadi dari kecil Nabi Ibrahim itu sudah berpikir ya, bagaimana alam semesta ini diciptakan ya. Jadi dia mencari hakikat Tuhan ya. Ketika muncul bulan ya, bintang dulu ya, ketika muncul bintang, wah ini Tuhan nih kayaknya nih bagus ya. Gemerlap ya, paling ya, gemerlap lah ya. Terus terus akhirnya bintangnya hilang. Wah bukan ini Tuhan tuh, masa ya Tuhan hilang. Muncul lagi bulan. Wah ini misalnya Tuhan nih lebih indah, lebih bagus ya. Tapi ketika siang hari hilang lagi bulannya ya. Hanya wah bukan ini kayaknya ya, bukan bulan ya. Hanya muncul lagi matahari. Wah ini nih ya. Ini nih kayaknya Tuhan yang asli nih, enggak kayak yang dulu ya. Ini lebih terang ya, lebih besar, cahayanya lebih terang. Tapi setelah sore hari hilang lagi ya. Wah akhirnya ketiga-tiganya bukan Tuhan ya. Tuhan itu udah mungkin hilang. Dari situ Nabi Ibrahim mencari hakikat ketuhanan. Akhirnya Allah menurunkan wahyu bahwa akulah Tuhan yang sebenarnya, wahai Ibrahim. Setelah itu Nabi Ibrahim pindah ya. Kemudian pindah ke masih di Palestina ya, ceritanya masih di Palestina. Singkat cerita beliau berdakwah melawan Raja Namrud ya, Raja Namrud, raja yang sangat kejam, yang sangat galak. Raja Namrud ya, sangat kejam, sangat bengis ya, mengikuti ya, raja-raja terdahulunya. Ya. Jadi beliau memerintahkan agar menyembah berhala, batu, menyembah berhala. Tapi Nabi Ibrahim dari kecil ya, sudah tidak mau. Setelah menemukan hakikat ketuhanan, bahwa Tuhan itu bukan matahari, bukan bulan, bukan bintang, apalagi berhala yang bentuknya kayak patung, ya, tidak bisa apa-apa. Akhirnya ketika diadakan pesta besar, Nabi Ibrahim tidak ikut pesta besar. Beliau berpura-pura sakit di rumah. Jadi sekelompok raja Namrud dan bala tentaranya ikut pesta di luar daerah ya, di luar daerah. Ini Nabi Ibrahim tidak ikut, beliau lebih memilih di rumah. Setelah pasukan raja pergi, Nabi Ibrahim menyusup ke dalam istananya ya. Menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam istana ya, yang dijadikan sesembahan. Akhirnya Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, cuman menyisakan yang paling besar. Jadi berhala-berhala yang kecil-kecil dihancurin semua ya. Cuman yang paling besar disisakan. Akhirnya kampaknya ya, dikalungkan ya, dikalungin di berhala yang paling besar. Terus Nabi Ibrahim kabur kembali ke rumah. Akhirnya rombongan raja datang dari pesta kembali ke istana. Setelah kembali ke istana, beliau kaget melihat Tuhannya berantakan. Tuhannya pating darat. Tuhannya berantakan. Hanya tersisa yang paling besar. Akhirnya Nabi Ibrahim Raja Namrud marah ya. Akibat ulah siapa ini? Perbuatan siapa? Tidak ada yang tahu. Tapi panglima dari kerajaan ada curiga
bahwa ada satu orang ya penduduk namanya Ibrahim, dia tidak ikut pesta, tidak keluar daerah, ya, tidak keluar daerah ini, daerah kerajaannya. Ya. Akhirnya, wah sudah jelas berarti Ibrahim yang menghancurkan. Akhirnya Ibrahim didatangkan di sidang. Ibrahim, kata raja, apa benar kamu yang menghancurkan berhala-berhala ini semua? Nabi Ibrahim menjawab, tidak mengakuinya. Bukan saya, Baginda, yang menghancurkan itu semua. Itu tuh Tuhan yang paling besarnya. Lihat aja kapaknya, ya, lihat aja kampaknya, goloknya. Lihat aja masih dikalungin. Lihat aja tuh kampaknya apa? Masih dikalungin. Jadi yang menghancurkan itu bukan saya, tapi berhala yang paling besar. Akhirnya raja marah menjawab, bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin apa? Patung kok bisa ngancurin patung? Ya. Bagaimana mungkin? Ya. Batu atau berhala bisa menghancurkan berhala. Akhirnya Nabi Ibrahim membalas, tuh Baginda tahu ya bahwa patung tidak bisa apa-apa, kok malah disembah. Akhirnya Raja Namrud kalah debatnya. Akhirnya saking isinnya ya, karena malunya, ya, karena malunya akhirnya Pak Nabi Ibrahim dibakar. Semua kayu bakar dikumpulin. Ya. Ada hewan-hewan yang tidak mau. Ada hewan yang mau membawa kayu bakar. Ya. Nggak tahu hewannya, ya lupa. Hewan yang membawa kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim, ya. Tapi ada juga yang tidak mau karena tahu bahwa kayu bakar ini buat bakar Nabi Ibrahim. Hanya setelah kayu terkumpul, Nabi Ibrahim diikat di kayu tersebut. Ya. Hanya Nabi Ibrahim dibakar dengan kayu bakar, ya. Apinya besar, ya. Kurang lebih berapa hari, ya? 40 hari. Bayangin ya, bikin apa? Bikin bakaran kayu, ya, itu sampai 40 hari. Gimana besarnya, ya? Jadi 40 hari itu nggak mati-mati api yang membakar Nabi Ibrahim itu, ya. Tapi Nabi Ibrahim di dalam kayu, di dalam apinya malah merasa kedinginan, ya, dikasih makanan sama malaikat. Itu salah satu apa? Mukjizat Nabi Ibrahim. Dan juga salah satu termasuk Nabi Ulul Azmi. Salah satu Nabi yang kesabarannya luar biasa. Bukan hanya cerita tersebut. Setelah Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan yang bernama Nabi Ismail, beliau disuruh menyembelih putranya. Setelah beberapa tahun dia tidak mempunyai anak, sekalinya dikasih anak malah disuruh disembelih. Ya, nanti cerita hari raya Idul ada cerita kurban, ya. Paham sampai situ? Kalau sudah paham, ya, semoga bisa diambil dari kisah Nabi Ibrahim tersebut, kisah kesabarannya, kisah pelajaran yang lainnya. Paham nggak? Kami akhiri, semoga bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup doa, ditutup, ditarik. Wal asri